Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, isu-isu ayo luwih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing ana ing omah bisa krungu suarane Bu Ana? Bisa. Krungu, Bu. Krungu Bu, ya sip. Oke. Menawa Bu Ana ngomong sugeng enjing, jawabane kalian kudu sugeng enjing bareng-bareng ya. Kudu semangat. Sugeng enjing para siswa? Sugeng enjing. Kepiye kabare? Alhamdulillah sehat. Sae yo iso, apik yo iso. Ya kan? Mau sama pembelajaran daring ya bolak-balik Bu Ana kan ngomongnya sugeng enjing. Ada sing jawab enjing, ada sing jawab sugeng. Padahal gak oleh sugeng ngono tok iku jenenge wong. Nek Bu Ana ngomong sugeng enjing jawabannya ya sugeng enjing, aja kok jawab sugeng ngono tok. Nek mau jawab enjing ngono tok gak apa-apa. Pokoknya ini aja mau ganti A ngono wis ya. Bahaya soalnya. Oke, pertemuan dina iki alhamdulillah awake dhewe bisa apa iku? Tatap muka langsung. Masih isih sebagian ora kabeh, tapi alhamdulillah masih kondisine koyo ngene iki tetep bisa daring dan mengko bergilir ya kan setiap hari ini. Jadi siswane utawa gurune ya gak cuma iki tok mengko bergilir. Oke, nggawa buku paket bahasa Jawa kira-kira bahasa kelas sama. Oke, saiki ditokno. Pokoknya dengarkan di sini aja. Dibuka ana ing bab drama tradisional. Nah, ini dibuka ing bab drama tradisional. Drama
atau kuwi drama tradisional, ya kan? Pertama kita ambil dari kata drama. Ya, drama kuwi berasal saka basa Yunani, yaiku draumai. Sing tegese tumindak utawa luwih cekane lelakon ing panguripan sing ditampilake kanthi anane gerak lan cecaturan ing antarane paraga. Cecaturan itu percakapan. Jadi cecaturan itu percakapan. Di antarane paraga itu paraga artinya apa? Paraga atau tokoh. Ya, jadi tokoh-tokoh. Jadi drama berasal dari bahasa Yunani draumai yang artinya tumindak itu lebih ke tindakan gitu, atau lebih cetane atau lebih jelasnya lelakon itu apa artinya? Peristiwa di kehidupan yang ditampilkan dengan adanya gerak dan percakapan di antara paraga atau tokoh. Itu drama. Terus mari ngono, drama uga kalebu salah sawijining karya sastra sing nggambarake ngenani cerita uripe manungsa saka konflik sing dialami kanthi cecaturan lan tindak tanduk ing dhuwur panggung. Jadi drama itu menampilkan sebuah cerita, sebuah konflik yang ada di kehidupan sehari-hari bisa. Kalau tradisional biasanya lebih ke nanti Bu Ana jelaskan lebih jelasnya di slide selanjutnya. Pokoknya intinya ada yang menceritakan tentang kehidupan di kerajaan, sebuah kerajaan, atau kehidupan di zaman Majapahit ataupun di zaman Mataram dahulu kala. Bisa juga cerita mengenai perang Bharatayuddha. Ada yang tahu perang Bharatayuddha itu seperti apa? Enggak. Tapi Pandowo tahu ya, Mahabharata tahu ya. Pernah lihat kan di TV? Neng ATV Pak aja sing eling-eling cuma Arjunane tok ae. Oke, lanjut ning gone tembung tradisional. Tembung tradisional duweni teges olah pikir utawa lan olah sikap sarta tumindak sing isih ngugemi norma lan padatane itu kebiasaan atau adat para leluhur. Jadi mungkin yang kalian ketahui mengenai tradisional itu mesti siji kuno, ya kan? Jadul. Terus mari apa maneh? Kolot terus gak zaman kan meniku toh. Yang kalian ketahui mengenai tradisional. Tapi pengertian dari tradisional yang sesungguhnya itu tadi olah pikir utawa olah sikap sarta tumindak sing isih ngugemi norma lan padatane utawa kebiasaan dan adat. Jadi olah pikir dan sikap gitu yang masih apa? Ngugemi ada yang tahu? Masih memegang teguh norma dan kebiasaan atau adat para leluhur. Biasanya kalau kalian tinggal di desa masih ada kan adat-adat atau tradisi-tradisi yang masih sampai sekarang. Contoh di desanya Bu Ana di Madiun sana gitu. Mulai dari orang mau nanam padi, ya. Mulai dari awal mau nanam padi sampai nanti mau panen itu ada tradisinya sendiri-sendiri. Mulai mau tanam awal itu dinamakan wiwitan. Nanti yang menyiapkan sesajen ada bunga, ada ayam, ada apa pokoknya lengkap. Itu wiwitan. Nanti mau panen ada lagi. Jenenge metil. Mau panen itu metil. Jadi bacaan biasanya. Kalian tahu bacaan selamatan? Tahu. Itu. Habis itu nanti habis panen ya ada lagi. Jadi terus itu tradisi kayak gitu. Dan masih ada sampai sekarang. Terus lanjut lagi ke drama tradisional itu duweni teges lelakon ing panguripan sing critane dijupuk saka adat utawa kebiasaan daerah tertentu lan ditampilake kanthi anane gerak lan cecaturan. Jadi gini, duweni teges atau memiliki arti lelakon itu apa?
kehidupan yang ceritanya diambil dari adat atau kebiasaan daerah tertentu dan ditampilkan dengan adanya gerak dan cetaturan tadi. Jadi ngambil cerita dari kehidupan masyarakat, diambil kan ceritanya, habis itu ditampilkan di panggung. Biasanya yang ada di panggung itu lebih dari 1 atau 2 orang, ada banyak sekali, ya kan? Parabonya atau tokoh-tokohnya itu tergantung sama cerita yang diambil. Terus lanjut nyanyi. Kita, banjur ono apa wae drama tradisional kang aran tanah Jawa. Yang pertama itu ada ludruk. Tahu kalian ludruk? Kalau orang Surabaya pastinya tahu ya, karena ini asli dari kesenian Jawa Timur. Ludruk ini salah satu kesenian asli dari Jawa Timur. Yang di rumah ada yang tahu apa itu ludruk? Atau mungkin barangkali pernah lihat? Yang di rumah? Tahu Bu, tahu Bu. Oke, sip. Jadi drama tradisional yang pertama itu ada ludruk. Ada yang nggak tahu? Necah saiki mah rowe Korea, K-pop gitu ya. Anu Lemingo. Lek-lekan sopo itu Pak. Kuwatir. Ya kan? Ini sopo cukup tahu apa itu. Ya. Senengane kalian kan nek ludruk kalian gak zaman. Kuno tradisional. Ini pertama ludruk. Ludruk itu bisa kalian baca di sini. Minangka kesenian tradisional saka Jawa Timur. Nah, istilah ludruk dijupuk saka tarian sadurunge pagelaran, yaitu tari remo. Tahu tari remo? Pastinya kalau di Surabaya masih banyak ditampilkan ya tari remo itu, kan? Tarinya sing gedruk-gedruk biasanya yang itu di gawe kumis towel, ya kan? Terus mari ngono gawe udeng, terus gawe selendang. Nah, ini gedruk-gedruk biasanya ciri khasnya sikile ana pencing-pencinge. Ya kan? Jadi muni cring kan gitu. Nah. Iki ludruk dijupuk saka tarian sadurunge pagelaran yaitu tari remo. Tari remo duweni ciri khas sing nari sirahe gela-gelo. Gela-gelo itu maksudnya yang ngene. Ya, gela-gelo. Terus sikile gedra-gedruk. Amarga sikile kan enek lonceng-lonceng iku mau ya gedra-gedruk ben apa? Bene swara, bene muni. Lonceng-loncenge iku mau. Terus mari ngono, saben pagelaran tari remo mesti ditampilake ing wiwitan. Singkatnya cerita, sapa solai sikil sing gedra-gedruk iku istilah ludruk dening masyarakat dienggo pagelaran nganti sepene. Jadi asal usule ludruk, kata tembung ludruk dari apa tadi? Dari tarian remo iku mau. Sing nari sirahe gela-gelo karo sikile gedra-gedruk. Makanya diarani ludruk, gela-gelo karo gedra-gedruk. Nah, ludruk. Paham ya sampai sini ya? Jadi nek ditakoni apa ya ludruk iku kaya apa to asale? Kok iso diarani ludruk iki piye to? Ya iku mau jawabae saka tarian, ya saka tarian sing ana ning gone ludruk yaiku tari remo. Lah kok iso amarga tari remo kuwi penarine sirahe gela-gelo karo sikile gedra-gedruk. Makane ludruk, gela-gelo, gedra-gedruk, ludruk. Paham ya? Paham. Yang di rumah gimana? Paham. Paham Bu. Sip. Nah, urut-urutannya pagelaran ludruk sehingga kelasnya rada enak ya. Jadi kalau sambil nonton ludruk. Urut-urutannya pagelaran ludruk ana siji tari remo. Kan? Minangka salah sawijine ciri khas pagelaran ludruk. Tari remo disunturake kanthi miwiti pagelaran ludruk, kanggo miwiti pagelaran ludruk. Nah, iki. Jadi sebelum pagelaran ludruk itu dimulai, yang pertama ditampilkan itu pasti tari remo. Jadi tari remo itu metu dhisik, step nari. Gerak tari sing rena-rena iki utawa warna-warni iki minangka wujud sangkan paraning dumadi lan dedonga supaya kabeh kang ana ing alam donya iki slamet ora ana lan apa.
tujuan untuk berdoa. Jadi dongono supaya yo sing nonton, yo kabeh pemaine, kabeh menungso sing ana ning gone alam donya kuwi apa? Selamat. Sehat walafiat, gak ono halangan apa-apa. Nah itu tari remo. Sekarang saya tampilkan. Barangkali ada yang tidak tahu tari remo kayak apa. Acara kami berikutnya. Di sini kami hadirkan penampilan dari seniman kami, Ludruk Arbama, dalam satu mata acara Jula Juli Bedaya. Biasanya budaya itu bisa cewek
Cepat tunaikan itu. Itu orang sembarangan, orang kocok. Apa sih? Ngono punya bala-bala menak-menak. Silakan banggaan ini. Niki sing wedok tiyang gua dulur, gua mriki lho. Bojone si coba nak. Iki kadang cahyo melok ae.
kok iso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mentok kudanan. Halo Ren. Halo. Aduh, ya boleh. Kau niki mateni kau itu saya apa? Gak tahu kepethuk bisa adu dodo. Ya kayak Pak Camat karo Wakil Bupati bareng ngono lho. Iya tapi aja kasar-kasar masuk wong Surabaya. Kesopanan kudu dijogo. Kalem. Sing alu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa kabar? Aduh. Nyamat kuping kon. Mike Tyson ayo apa kan? Loh, kok ngerti Mike Tyson? Lah Mike Tyson gak kene iki duwe dulur. Mike Tyson nok melindung duwe dulur. Duwe. Sopo dulur Mike Tyson? Lah ming kalah iki. Rupamu nyomek. Tapi wani. Wani sopo gak adus. Tapi rau. Ora. Seminggu gak petok nanti. Aku tak. Iya, Nang luar dulu. Udah, nanti. Ini yang keempat. Tadi kan ada yang pertama strukturnya ya. Struktur urutannya Lodruk. Yang pertama ada Remo, ada budaya Juli. Habis itu ada dagelan atau lawak. Terus ini masuk ke adegan. Jadi adegan inti. Ini. Perangan ini minangka perangan inti pagelaran Lodruk. Biasanya adegan ini diperang jadi pirang-pirang babak, kadang kala para gone uga nglakokake hitungan Juli. Gitu. Jadi tergantung sama lakon atau cerita yang dibawakan. Nah ceritanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari biasanya babaknya ya saiki, tapi nek menceritakan mengenai mungkin tentang kerajaan-kerajaan kayak niku bisa jadi ceritanya itu berbabak-babak, berepisode-episode lah. Di babak pertama adegan ini, babak kedua adegan ini, kayak sama halnya nanti yang kedua ada ketoprak, itu juga gitu. Ketoprak itu bukan makanan loh ya, bukan makanan sopo apa itu, lontong baru tiga apa itu bukan mie terus apa itu bihun apa itu loh ya. Ketoprak itu juga sama halnya kayak Lodruk kayak gini. Cuman kalau Lodruk kan khasnya dari Jawa Timur ya kan. Kalau ketoprak itu khasnya dari Jawa Tengah. Nanti ceritanya hampir sama, cuman dari dari alat musiknya nanti juga iringannya itu berbeda. Alat musiknya sama, tetap gamelan lepat full. Cuman iringannya nanti lagunya berbeda. Nanti ada berbedanya. Nah ini contoh adegan. Buana ngambil cuplikan yang ada adegan di warung aja. Bisa di Rasa BO. Jadi kalau itu adegannya semuanya masuk ke guyonan lawaan. Mau lagi di channelnya Cak Jamil Official. Apa baru nak? Kok buyuk-buyuk baru nak? Ini mantap. Lagi wow. Mantap cukup. Oh wow. Biar yang muda yang berkarya. Ya, ini pengen ngesan awak. Ini berwawasan lagi. Seni drama ketoprak lan Lodruk mujudake saperangan kesenian tradisional kang isih urip lan ngrembaka ing masyarakat Jawa. Jadi Lodruk sama sama ketoprak itu masih ada sampai sekarang. Meskipun peminatnya sedikit ya kan, karena mulai tergusur sama zaman gitu. Karena banyak anak muda sekarang itu sing lebih milih kesenian-kesenian dari luar negeri, ya kan? Mungkin contohnya lebih seneng nih gone hip hop, ya kan? Seneng nih gone
Surabaya, arisan luar negeri. Padahal di dalam negerinya sendiri itu banyak tradisi yang belum kalian sama sekali ketahui. Kalian mungkin ya, yang benar-benar penggemarnya K-pop ya, tahu tradisi dari ini sampai ini sampai ini sampai ini, dari tradisi di Korea kayak apa itu tahu. Tapi sayangnya tradisi di daerahnya sendiri, tradisi di negaranya sendiri belas orang. Apalagi orang Jawa, jadi kakek kan ngomongin gini, orang Jawa jangan nanti hilang Jawane, ya kan? Maksudnya itu apa? Kalau kita memang benar-benar orang Jawa, ya kan, paling enggak lah kita tahu apa aja tradisi, apa aja kebudayaan, apa aja adat yang ada di daerah kita sendiri. Contoh ciri khas saya wes, Surabaya ciri khasnya apa? Atau Boyo nggak Surabaya ciri khasnya apa? Ada yang tahu jam di rumah? Surabaya ciri khasnya apa? Isok makanan, isok tempat, isok tradisi, isok apa boleh monggo. Ada yang tahu? Nonton balap. Apa? Nonton balap. Nonton balap. Nonton balap. Terus apa lagi? Rujak cingur. Rujak cingur. Semanggi. Semanggi itu panganan tok iki luwe gitu lho. Ya kan? Ketara arek luwe iki panganan tok sendiri. Remo. Ada sing ngerti cerita-ceritane, cerita rakyat sing berkembang ning gone Surabaya. Iku bisa biasanya dilakukan ning gone Kota Surabaya. apa? Asal usulnya Kota Surabaya. Asal usulnya Kota Surabaya. Itu lebih ke umumnya, ciri khasnya. Orang cerita sing bener-bener asli saka Surabaya. Biasanya diangkat juga di kesenian Lodrok. Biasanya sering ditampilkan di kesenian Lodrok. Anak sih ngerti? Gak ada yang tahu? Sarep tambah oso, ya kan? Itu asli cerita dari cerita rakyat dari Surabaya, itu asli. Karena anak mana yang apa lagi? Saung galing ada yang tahu? Ceritanya? Gak tahu, oke. Berarti engko tugasnya kalian goleki bedah cerita-cerita apa aja yang ada di Surabaya. Sing biasanya digawe ning gone cerita-cerita Lodrok. Dibedah digoleki. Saliyane sarep tambah oso, saliyane saung galing ana cerita apa maneh digoleki sing asli saka Surabaya. Hal sepele itu aja dulu, gitu. Itu kan contohnya sepele kan. Kalian mungkin lebih tahu. Ayo, apa sih ada seni Korea? Wah, iki ada tradisinya apa iki. Apa? Tapi kalau ditakoni apa sih ada di Surabaya? Bingung jawabnya. Itu. Jadi kita itu generasi penerus jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita kehilangan jati diri kita sendiri, ya kan? Paling enggak sikit-sikit lagi dilestarikan apa yang ada di Surabaya. Gak bisa ngelestarekno, gak bisa melu ngene, aku gak bisa nari remo, Bu. Gak perlu kamu nari remo. Yang penting kamu tahu tari remo itu seperti apa. Dengan cara kamu nonton Lodrok niku tok, iku ya apa? Sebuah salah satu cara. Dene tradisiku tetap urip, ya kan? Soalnya nek gak ada sing nonton, ya wes. Sehingga sama mbah-mbah muda lah, sama mbah-mbah wes, mohon maaf, sama mbah-mbah wes kayak enek. Terus nak yang ada sendiri, siapa mana sendiri kira-kira? Otomatis tradisinya kan akan hilang-hilang sendiri, ya kan? Itu tadi. Terus lanjut, nah ini ketoprak. Nah, ketoprak itu salah satu jenis drama tradisional yang menggunakan bahasa Jawa, ragam Solo Jogja. Jadi akeh-akeh ketoprak
Bosone luwih ndaki gawe basa krama biasane. Krama inggil. Nah, krama sing digunakake ora krama inggil sing biasane awakmu ngomong ning gone wong tuamu utawa ngomong dengan bapak ibu guru. Tapi krama keratonan. Jadi bahasane raja-raja. Luwih ndaki. Luwih ndaki iki maksudnya piye to? Luwih krama sing kental banget. Jadi luwih halus. Terus mari ngono. Ketoprak lair watara taun 1920 ing Solo. Ya. Ngalami zaman kencana rukmi utawa zaman keemasan utawa zaman kejayaan. Jadi ketoprak itu pernah sampai benar-benar populer banget, ya kan? Ing tahun 1950 ing Yogyakarta Hadiningrat. Jadi ketoprak dulu asal usulnya ya dari apa? Sebenarnya ketoprak dulu bukan sebuah drama sih, hanya sebuah musik. Habis itu ada yang nyanyi gitu aja. Nah musiknya itu terbuat dari apa? Kamu tahu lesung? Yang biasanya buat numbuk padi, sing gede, nah itu kan ada kayunya untuk numbuk itu kan. Nah itu dibunyikan. Nah yang bunyikan lesung segede itu bukan hanya satu orang, tapi beberapa orang. Ditutuk, mari ngono sampai mengeluarkan sebuah irama. Jadi tutuknya nggak asal tutuk, enggak, tapi ada irama nih. Ada irama nih, nah itu ketoprak. Habis itu pas mengalami masa kejayaannya, ketoprak malah jadi ngangkat cerita-cerita tentang kehidupan. Mulai para bone siji, loro, telu, limo, lan sak lanjute mana. Jadi malah wakeh. Dan alat musiknya aja dulu ya, cuman lesung itu aja sama satu kendang. Itu aja sama kendang. Semakin berkembang akhirnya musiknya full gamelan. Ono gong, ono gembung, sarong, kendang. Pokoknya alat-alat karawitan itu. Ini kalau seandainya sekolah kita ada kayak gitu, bisa diajarkan. Sinau karawitan baru. Terus ini, nah ini. Andharake menawa ketoprak kuwi asale saka alat kang jenenge tiprak atau keprok, wujude kayata lesung. Nah, iki wujude kayata lesung. Tiprak utawa keprak ngasilake swara prak-prak mulane dijenengake ketoprak. Dikenthong ya makprak. Muni. Jadi akhirnya ketoprak itu mau. Iki cerita nene gone iki ya sing diangkat ning gone ketoprak iso cerita mengenai panguripan paginan atau warga biasa, maksudnya paginan keseharian, gitu. Terus habis itu panguripannya kalau warga keraton, bisa warga cerita rakyat, dongeng, babat, legenda, sejarah. Akan adaptasi saka negara manca sing diubah nggunakake swasana Jawa lan Indonesia. Nah, iki cerita ketoprak ono akeh. Arya Panangsang, Panji Asmoro Bangun, paling sering kalian lihat pasti Andi Lumut, ya kan? Demben menawa SD dikon dramane nampilake Andi Lumut. Nek gak ngono bawang merah, bawang putih, ya kan? Gambar ulan, ya kan? Sing klenteng kuning ijo apa biru itu, Andi Lumut. Kali ngono Sri Uning, Joko Bodo, Ronggolawe. Damar ulan Roro Mendut Angling Darmo. Ini cerita-cerita sing diangkat sama ketoprak. Utawa cerita Panji ini maksudnya cerita yang benar-benar pakem. Biasanya Panji itu kayak Mahabharata. Cerita Panji itu cerita mengenai kepahlawanan. Iki busana, ya kayak gini busanane ketoprak ini. Sebenarnya tergantung mau Mojopaitan apa Mataraman. Kalau Mojopaitan itu zaman dimana Islam belum masuk di Indonesia, jadi pakaiannya sing wedok pembengan gitu, sing lanang biasanya ote-ote.
menawa gawe klambi ngene iki ya mung raja-raja wae, terus ki gak pakai jeroan iki. Cuma klambi jobonan iki biasane raja. Yen ora ngono ya rajane ote-ote. Mesti ote-ote iki gak gawe klambi. Tapi kene biasane wae kalung-kalung. Terus kene kok ana mahkotane. Biasane sing nandani nek raja. Nah, kaya ngene iki. Kan pakai kemben tapi lanangnya ini zaman Majapahit masih pakai kemben. Ini ada apa mahkotanya. Yang cewek juga gitu pakai kemben. Ini zaman Majapahit. Jadi Islam belum masuk di Indonesia pada saat itu. Terus ini sudah Mataraman. Wes Mataraman. Jadi Islam wis mulai masuk di Indonesia. Mulane klambine mulai tertutup. Ini kisi lanang mulai tertutup klambine. Gawe brangkon utawa udung iki gore. Kayak ngono. Iki cerita saka busana. Nah, iki busana para paraga pemain dipadhake karo cerita sing digelar adate nganggo busana Narapraja Jawa zaman Kraton biyen. Jadi busananya ini tergantung sama ceritane. Nek semua awakku dadekne raja berarti pakaiane ya raja. Nek awakku cuman dadi apa iku prajurit ya pakaiane prajurit. Warga biasa ya pakaiane warga biasa. Dadi ratu ya pakaiane ratu. Disesuaikan sama ceritanya. Busana uga mujudake simbol umpama kawongan kang wicaksana busanane ireng, kawongan suci busanane putih, kawongan sing kendel busanane abang. Jadi ketoprak itu gak asal main. Gaya klambi pun itu ditentukan. Biasanya yang pakai baju putih-putih ngono itu biasanya kiai atau chef begitu. Atau bisa jadi pertapan agung. Kalau seandainya Islam belum masuk itu pertapan agung. Jadi klambine begitu. Kok nek wong klambine ireng biasane wong iki sifate wicaksana. Nek klambine abang biasane wong antagonis peran. Nah, nek gone make up pun juga mengkone sing biasane sing peran antagonis iku iki mesti diwenehi abang-abang rada tebel. Terus nek gone mripat eyeliner niku ya diwenehi kandel. Celaan kandel. Itu biasanya tokoh antagonis. Lanjut zaman Majapahitan. Nah, ini perbedaannya. Ini zaman Majapahit kayak gini. Jadi ada pakai jamang ya. Ini gaya mau depan mahkota itu mau. Terus sebrak biasanya di tangan ini, kan? Terus anak celana bambang itu celana sedikit biasanya pencak silat, roh kan ya. Celana bambang sing gede gawur-gawur kulot. Niku. Stagen itu stagen sing biasanya digawe niku kene. Nek weteng biasanya ibu-ibu mari hamil atau apa kudu dene. Centingan menawa Jawa. Terus cakep kece biasanya anak ning gone kene ya nek kuping ya ning gone tangan sing kene. Terus efek timah iki tergantung gawene. Mahkota lagi orang mahkota maneh. Iki centring diklat bahu leras bunyi wae sampe iki. Dan Bu Hana ketika pas waktu kuliah kan memang disuruh tampil kayak gitu toh. Jadi dituandani reno-reno. Dulu kuliah di Indonesia itu kayak gitu ada. Jadi setiap ada mahasiswa baru nanti wajib menampilkan sebuah pagelaran. Jadi mahasiswanya kabeh itu melu ikut andil. Ya, berperan ana sing merano lodrok, ana sing merano ketoprak. Sebagiannya ya ana sing loro kalone, yang merano lodrok, yang merano ketoprak. Dulu latihannya sampai 1 bulan full. Dulu latihannya kayak gitu, 1 bulan full. Jadi latihan kayak gini, ketoprakan gini nggak hanya 1 hari 2 hari. Terus lanjut. Oke, nah ini Raja lan prajurit ini permaisuri. Ya ini pakai
raja. Ini pakaian raja. Ini pas masih pada waktu zaman Majapahitan. Ya. Jadi pakaian raja kayak gini. Dilihat yang kene, ya kan? Sampiran kene. Nah ini mulai lengkap, mulai iki. Nah, kerisnya, kalungin. Ya. Biasanya nek make up rada tebel kayak ngene iki berarti wonge perane rada apa itu antagonis. Meskipun bajunya putih loh ya. Terus ini, nah ini pakaian dari prajuritnya. Beda jauh kan prajurit sama raja, lebih mewahan yang raja. Dan ini permaisuri kayak gini pakaiannya. Pakai ini terus ada kalung. Nah, ini permaisuri. Terus nah ini punggawa perang, biasanya ini panglima perangnya kayak gini. Pakainya hampir mirip sama raja, cuman bedanya dia lebih apa? Kalau raja tadi kan ini lebih apa? Lebih kepanjang, terus ininya juga lebih tinggi ya. Anggotanya ini. Kalau di ini tidak begitu tinggi ini. Dan tidak pakai selampiran ini biasanya. Tergantung juga tadi. Ini penggawa perangnya. Ini juga sama. Terus ini orang suci atau orang sekti, pakaiannya putih. Terus ini emban itu kayak bibi, simbol, maksudnya pembantu. Nah, pembantu, pakaiannya seperti ini biasanya. Ini orang desa, nah pakaiannya pakai caping, terus bajunya kayak gini. Nah ini orang pertapan, wong sing apa itu wicaksono sifatnya kayak gini, kayak baju hitam-hitam. Ini zaman Mataraman, jadi udah gini, udah mulai tertutup. Ini Mataraman, pakaian dari zaman Mataraman. Terus urutan cerita. Nah, yang pertama ada jejeran kedaton. Nah ini jejer kedaton. Biasanya di awal ketoprak, pentas ketoprak, ketika dia dibuka, ya kan, dibuka dulu sama apa itu selabinya, langsung menggogol jejer-jejer ana raja permaisuri karo nayaka prajane. Tokoh utama biasanya ning kene. Ada raja, ratu sama panglima perangnya. Terus habis itu ini adegan di Taman Sari. Terus habis. Ini. Kira-kira sampai lodruk sama ketoprak bisa kita lanjutkan minggu depan aja ya, karena ketoprak itu bagiannya lebih kuake, ya kan? Kalau lodruk kan bagiannya cuma itu tadi, ya. Kalau ketoprak bagiannya lebih banyak, nanti Bu Ana tampilkan ke kalian, gitu. Bagaimana bedanya antara ketoprak sama lodruk, mulai dari iringan musik, mulai dari apa itu pakaian itu tetap ya, pakaian itu menyesuaikan. Habis itu bahasa, ya kan, sama lakon-lakon cerita yang di apa itu yang ditampilkan seperti apa, sama adegan yang ada di sini. Nanti Bu Ana tampilkan bedanya. Oke, nanti kita sampai jam berapa? Saya kan ini nanti tiga jadwal kan ini. Jadi nanti tugas kalian di rumah ya, sama yang di rumah ya didengarkan ya. Tugasnya nanti kalian cari apa tadi? Cerita-cerita yang ada di surat
Surabaya khususnya sing iso diangkat menjadi lodruk. Jadi cerita-cerita lodruk sing ana ning gone Surabaya. Nanti habis itu tugasnya dikumpulkan ke tim masing-masing ning gone file. Kalau yang kelas 9A, B, C kalian bisa tanya ke Bu Lili ya, nanti tugasnya mau dikumpulkan di mana. Selain itu dikumpulkan di tim. Ya, bisa istirahat lah ya. Tutup. Kiri sini. Ini ada di sini. Ini lah ya. Oke. Rizky ada Rizky. Kemarin masuk apa? Yang tadi keluar sama Bu Endang lagi loh. Yang tugasnya kurang banyak lagi. Siapa? Yang tadi tugasnya kurang banyak keluar sama Bu Endang ada. Enggak ada. Oh, ayo. Dari PPN baru. Cek apa? Oke, cekap semanten saking Bu Ana menawa ana kurang luwihe Bu Ana ngaturaken nyuwun pangapunten ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.